Suamiku justru menikah lagi saat aku jadi TKW. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Aku terpaksa menjadi TKW, bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan yang memaksaku. Suamiku Mas Arman, dulunya adalah seorang kepala cabang bank swasta. Kehidupan kami sebelum musibah datang, bisa dibilang sudah mapan. Kami punya rumah sendiri, pekerjaan tetap, dan seorang putri kecil yang cantik, Mas Zaya, yang baru berumur beberapa bulan. Segalanya terasa sempurna, hingga satu kejadian merenggut semua kebahagiaan yang pernah kami rasakan. Ketika Mas Arman dipecat secara tidak hormat karena tuduhan menggelapkan uang kantor sebesar 50 juta rupiah. Dunia kami seolah runtuh. Dia difitnah oleh temannya sendiri, dan meski Mas Arman bersikeras bahwa dia tidak bersalah, bukti-bukti seakan memperkuat tuduhan itu. Tanda tangannya dipalsukan, tetapi pihak bank tetap menuntut ganti rugi. Tak ada kesempatan bagi kami untuk melawan, dan Mas Arman harus menanggung beban yang begitu berat. Sejak saat itu, hidup kami berubah menjadi neraka. Semua tabungan kami habis untuk membayar kerugian bank. Perhiasan yang aku miliki sudah dijual untuk sekedar bertahan hidup. Hutang mulai menumpuk. Setiap kali aku keluar rumah, tatapan sinis tetangga menusuk seperti ribuan jarum. Mereka menghina kami, menyebut bahwa kami keluarga pencuri. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini dipenuhi dengan tangisan. Terutama dari Mas Zaya yang masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Mas Arman semakin terpuruk dalam depresinya. Dia tidak lagi bersemangat mencari pekerjaan. Dan jika ada kesempatan, perusahaan-perusahaan menolaknya dengan mentah-mentah. Namanya sudah tercoreng di mana-mana. Sementara itu, di dalam rumah, amarahnya semakin meledak-ledak. Dia sering membentakku, dan tak jarang Mas Zaya yang menangis menjadi sasaran kekesalannya. Aku hanya bisa diam, mencoba kuat. Meski di dalam hatiku hancur setiap kali melihat putri kecil kami ketakutan. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Di titik inilah harga diri keluarga kami benar-benar jatuh. Tidak ada yang mau membantu kami. Bahkan untuk sekedar berbicara pun, tetangga menjauh. Hinaan terus datang, dan aku merasa semakin tersudut. Hingga suatu hari, seorang teman Mas Arman datang dengan tawaran yang tak terduga. Dia menyarankan agar aku bekerja di luar negeri menjadi TKW. Katanya, itu bisa jadi satu-satunya jalan keluar bagi keluarga kami yang sudah di ujung tanduk. Mas Arman tak perlu lama lagi untuk menyetujuinya. Dia memaksaku menerima tawaran itu. Tidak ada ruang untuk menolak, apalagi saat dia berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar kami bisa bertahan. Aku tak punya pilihan lain. Meski hatiku merasa perih, aku akhirnya pasrah. Aku harus pergi, meninggalkan anakku yang masih kecil, meninggalkan semua yang aku cintai, demi mencari nafkah di negeri orang. Aku berharap dengan jalan ini, setidaknya kami bisa bangkit lagi, dan keluargaku bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang. Tapi siapa sangka, keputusan itu justru menjadi awal dari pengkhianatan yang tak pernah aku bayangkan. Namaku Hanifah. Aku dulu bekerja sebagai SPG susu bayi. Pekerjaan yang sederhana namun cukup membantu perekonomian keluarga kami. Sementara itu, suamiku Mas Arman memiliki karir yang jauh lebih cemerlang. Dia adalah kepala cabang di sebuah bank swasta terkemuka. Posisinya tidak hanya memberikan kami kestabilan finansial, tetapi juga status sosial yang cukup terhormat di lingkungan tempat tinggal kami. Kami membeli rumah tak lama setelah menikah. Sebuah rumah kecil tapi nyaman. Rasanya lengkap sudah kebahagiaan kami ketika anak pertama kami, Mas Zaya, lahir ke dunia. Mas Zaya adalah cahaya kecil dalam hidup kami. Setiap kali aku menatap wajah mungilnya, aku merasa seluruh perjuangan hidupku terbayar. Mas Arman pun, meski sibuk dengan pekerjaannya, tak pernah absen menunjukkan kasih sayangnya kepada Mas Zaya. Kami adalah keluarga yang harmonis, saling mendukung dan bahagia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tepat ketika Mas Zaya baru berumur 1 bulan, hidup kami berubah drastis. Saat itulah musibah yang tak pernah kami bayangkan datang, menghancurkan semua yang sudah kami bangun. Mas Arman mendapat fitnah yang mengerikan. Dia dituduh menggelapkan uang bank sebesar 50 juta rupiah. Dan tuduhan itu bukan sekedar angin lalu. Buktinya kuat,
Tanda tangan suamiku muncul di dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar tuduhan tersebut. Namun Mas Arman bersumpah bahwa dia tidak pernah menandatangani dokumen itu. Sebagai istrinya, aku tahu betul dia tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Dia orang yang jujur, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Tapi kenyataan di luar sana berkata lain. Fitnah itu datang dari salah satu teman dekatnya sendiri. Seseorang yang selama ini kami anggap bisa dipercaya. Mas Arman berusaha membela diri, namun Bang tidak mau mendengar penjelasannya. Tanda tangan di dokumen itu sudah cukup bagi mereka untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Tanpa proses panjang, Mas Arman dipecat dengan tidak hormat dan harus mengganti uang 50 juta itu. Uang yang bahkan tidak pernah kami sentuh. Kehidupan kami berubah dalam sekejap. Dari seorang kepala cabang bank yang terhormat, Mas Arman tiba-tiba menjadi seorang pria yang kehilangan pekerjaannya, kehormatannya, dan harga dirinya. Rasa malu, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Di saat yang sama, beban finansial mulai menghantui kami. Semua tabungan kami terkuras untuk membayar kerugian yang dituduhkan kepada Mas Arman. Perhiasan yang pernah kubanggakan sebagai hasil dari kerja keras kami harus kami jual untuk sekedar bertahan hidup. Keluarga kecil yang tadinya bahagia itu kini telah terpuruk. Rumah yang tadinya penuh dengan tawa kini terasa sunyi. Hanya tangisan Mas Zaya yang terdengar di malam-malam panjang kami, seakan ikut merasakan derita yang tengah menimpa keluarga kami. Mas Arman mulai murung dan jarang berbicara. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi aku tak pernah menyalahkannya. Fitnah ini datang bukan karena kesalahannya, melainkan dari orang yang dia anggap sebagai teman. Namun hidup tak pernah memberi ruang untuk alasan, dan kami hanya bisa menerima hukuman yang dijatuhkan atas kami. Saat itu, aku mulai menyadari bahwa jalan hidup kami telah memasuki kegelapan, sebuah kegelapan yang tak pernah kami duga akan datang, dan yang perlahan menghapus seluruh kebahagiaan yang pernah kami rasakan. Sejak Mas Arman dipecat dari pekerjaannya, hidup kami benar-benar berubah. Pria yang dulunya begitu kuat dan penuh semangat, kini seakan hanyut dalam depresi. Setiap hari dia hanya duduk di rumah, terdiam dengan tatapan kosong, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Aku mencoba menguatkannya, menghiburnya dengan kata-kata manis, namun hasilnya sia-sia. Mas Arman lebih sering menghindari percakapan, seakan dunia di luar dirinya tak lagi berarti. Tabungan yang dulu kami sisihkan untuk pendidikan Mas Zaya habis tak tersisa, digunakan untuk membayar kerugian dan tuduhan kepada Mas Arman. Tak ada pilihan lagi. Semua perhiasan yang pernah kubanggakan sebagai hasil jerih payah kami juga harus terjual. Aku menjual cincin kawin, kalung, dan gelang yang tadinya kupakai dengan bangga. Setiap barang yang kujual membawa kepedihan tersendiri. Perhiasan-perhiasan itu bukan hanya simbol dari kerja keras kami, tetapi juga kenangan akan masa-masa indah yang kini terasa begitu jauh. Tapi semuanya harus pergi. Kehidupan sehari-hari kami tak lagi sejahtera seperti dulu, dan aku harus menyiapkan uang untuk kebutuhan dasar. Bahkan setelah menjual perhiasan, uang itu cepat habis. Aku mulai panik karena tidak lagi ada yang tersisa. Suatu sore, ketika perutku mulai terasa lapar dan kulihat dapur yang kosong, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Mas Arman. Aku tahu, percakapan ini sulit baginya, tapi kami tidak bisa menghindari kenyataan. Mas Arman, aku memulai dengan suara pelan namun tegas. Kita sudah tidak punya uang lagi loh Mas. Semuanya sudah habis. Tabungan, perhiasan, bahkan uang untuk Mas Zaya nanti sekolah. Kita harus melakukan sesuatu Mas. Mas Arman hanya duduk di sudut ruang tamu dengan wajah yang tak menampakkan emosi apapun. Dia hanya menatap lantai, seolah kata-kataku hanya suara yang melintas tanpa makna. Aku menunggu respon darinya, berharap setidaknya ada diskusi tentang langkah selanjutnya. Akhirnya dia menjawab, "Gak taulah, aku juga bingung." Suaranya datar, nyaris tanpa perasaan. Hatiku perih mendengar jawabannya. Bukan hanya karena dia tidak memberikan solusi, tetapi karena aku tahu dia telah menyerah. Pria yang dulu memimpin hidup kami dengan penuh keyakinan, kini seakan tidak peduli lagi. Depresinya semakin parah, dan setiap hari berlalu dengan dia yang semakin tenggelam dalam kehancuran dirinya sendiri. Dengan keadaan semakin mendesak, aku harus mengambil tindakan. Meskipun Mas Arman tidak bisa membantuku, kami mulai meminjam uang ke sana ke sini.
Pada awalnya, teman-teman dan tetangga kami masih sedia membantu. Mereka tahu siapa kami sebelumnya, dan mungkin rasa simpati mereka masih ada. Namun seiring berjalannya waktu dan hutang yang tak kunjung terbayar, simpati mereka berubah menjadi ejekan dan hinaan. Para tetangga mulai membicarakan kami di belakang. Seakan masalah kami adalah tontonan mereka sehari-hari. Aku sering mendengar mereka berbisik ketika aku lewat. Itu dia si Hanifah, yang hidupnya dulu penuh dengan kemewahan, tapi sekarang mau makan aja susah. Perasaan malu mulai membelenggu diriku. Setiap kali aku berjalan keluar rumah, rasanya seperti ada ribuan mata yang mengawasiku, menilai diriku. Mereka tahu semua hutang kami, tahu bahwa rumah kami mulai kosong karena perabotan dijual satu persatu. Tahu bahwa aku sering pergi mencari pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku mencoba bersabar, namun setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat. Tidak ada lagi teman yang bisa dimintai tolong, dan Mas Arman hanya semakin tenggelam dalam depresinya. Aku tahu dia kesulitan, tapi aku juga tak bisa menyangkal bahwa aku mulai merasa sendirian dalam perjuangan ini. Pria yang dulu kupikir akan selalu ada untuk melindungiku, kini seolah hilang. Sementara aku harus berjuang seorang diri untuk bertahan hidup. Di titik ini, aku merasa bahwa harga diri keluarga kami telah lenyap. Kami tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga martabat di mata orang lain. Meskipun aku terus berusaha, realitas kehidupan semakin menekan, hutang menumpuk, dan tidak ada yang tersisa untuk kami jual. Kami sudah benar-benar berada di ujung jalan. Dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Mas Arman bukanlah seorang yang pemalas. Setelah pemecatannya, dia mencoba bangkit. Namun kabar tentang dugaan penggelapan uang yang disangkut pautkan dengannya menyebar begitu cepat, membuat semua perusahaan menolaknya. Namanya masuk dalam daftar hitam, dan di setiap usaha untuk mendapatkan pekerjaan baru berakhir dengan kegagalan. Bahkan teman-temannya dulu yang bekerja di kantor yang sama mulai menjauhinya, seolah takut terlibat dalam masalah jika berhubungan dengan Mas Arman. Situasi ini benar-benar menghancurkannya. Setiap kali Mas Arman pulang setelah ditolak dari wawancara kerja, ekspresinya semakin dingin, penuh dengan kemarahan yang mendalam. Aku tahu dia merasa diperlakukan tidak adil, tapi di sisi lain, aku juga merasakan keputusasaan yang merayap di dalam diriku. Bagaimana kami bisa bertahan jika pintu pekerjaan tertutup dan tidak ada alternatif lain? Masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Mas Arman yang dulunya seorang suami dan ayah yang penyayang, kini mulai berubah. Emosinya tak terkontrol. Dia sering meluapkan kemarahannya di rumah. Kadang hal kecil saja bisa memicu ledakan kemarahannya. Bila aku terlambat menyajikan makanan, atau jika rumah terlihat sedikit berantakan karena Mas Zaya bermain, Mas Arman akan berteriak tanpa ampun. "Hanifah, apa yang kamu lakukan di rumah ini? Aku baru pulang, tapi rumah ini seperti kapal pecah," teriakannya suatu malam, ketika ia baru saja pulang dari luar setelah seharian mencari kerja yang tidak menghasilkan apa-apa. Aku hanya terdiam. Aku sudah terbiasa dengan kemarahannya. Tapi malam itu, suaranya terasa lebih menusuk. Aku tahu ini bukan sepenuhnya kesalahan Mas Arman. Keadaan yang menghimpit kami mengubahnya menjadi seseorang yang tak lagi kukenali. Namun tidak bisa kupungkiri, setiap kata-katanya yang kasar seperti menambahkan beban di pundakku yang sudah terlalu berat. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika Mas Zaya, putri kami yang kini berusia 2 bulan, menjadi korban kemarahan Mas Arman. Jika Mas Zaya menangis, entah karena lapar atau badannya yang kurang enak, Mas Arman tak segan-segan memarahinya. "Hanifah, kamu bisa buat anak itu diam gak? Aku pusing mendengar dia menangis terus," teriak Mas Arman suatu malam. Sementara aku berusaha menenangkan Mas Zaya di pelukanku. Hatiku hancur melihat anak kecil itu menjadi pelampiasan amarah ayahnya sendiri. Aku mencoba melindunginya semampuku, tapi kadang aku juga merasa terlalu lelah, terlalu putus asa, dan aku merasa sendirian. Meski kami berada di bawah satu atap, Mas Zaya kecil seharusnya tidak perlu merasakan penderitaan ini. Namun di tengah kebuntuan ekonomi, dia menjadi saksi bisu kehancuran keluarga kami. Di titik ini, kami benar-benar terasing. Tak ada yang ingin berhubungan dengan kami. Para tetangga yang dulu sering datang berkunjung dan berbagi cerita, kini menghindar. Setiap kali aku keluar rumah, mata-mata tajam mereka menatap penuh hinaan, seolah aku membawa aib yang memalukan. Hingga aku tak pernah diucapkan secara langsung,
Tapi bisikan-bisikan di belakang punggungku sudah lebih dari cukup untuk membuatku tahu apa yang mereka pikirkan. Keluarga pencuri, aku mendengar seorang tetangga berbisik kepada temannya ketika aku lewat di depan rumah mereka. Mereka memalukan, jangan sampai kita dekat-dekat dengan mereka. Kata-kata itu menghancurkan harga diri kami. Tak peduli seberapa keras aku berusaha menjaga diri dan keluarga kami, label itu sudah melekat. Aku mulai mengurung diri di dalam rumah, mencoba menghindari hinaan yang semakin menyakitkan. Setiap kali aku berpikir untuk meminta bantuan, rasa malu menahan langkahku. Aku tahu tak ada yang mau membantu kami lagi. Semua yang kami miliki telah habis, termasuk rasa hormat yang pernah ada. Tak ada yang mau mendengarkan penjelasan kami. Tak ada yang peduli bahwa Mas Arman sebenarnya tak bersalah. Kehidupan kami berubah menjadi lingkaran penderitaan yang tak berujung. Dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari ujung jurang ini. Di malam-malam yang sunyi, ketika Mas Arman terlelap setelah hari yang penuh kemarahan dan Mas saya tidur di pangkuanku, aku sering menangis diam-diam. Aku merasa gagal sebagai seorang istri, gagal sebagai ibu, dan gagal menjaga keluarga ini tetap utuh. Apa yang seharusnya aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan kami dari kehancuran yang terus menghantui setiap langkah kami? Semakin hari harapan kami semakin pudar. Dan aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Di tengah keputusasaan yang mencekik kami, pintu rumah kami diketuk oleh seorang teman lama Mas Arman, seseorang yang dulu bekerja sama dengannya. Kunjungan itu awalnya nampak seperti silaturahmi biasa. Namun seiring berjalannya waktu percakapan, teman Mas Arman mulai membuka pembicaraan yang membuat hatiku bergetar. "Man," katanya sambil menyeruput teh yang kubuat, "ada peluang bagus buat istrimu Hanifah. Kalau dia mau, aku bisa bantu mengurusnya supaya dia bisa berangkat menjadi TKW di Taiwan. Aku punya beberapa kenalan di sana yang bisa membantu. Penghasilannya lumayan, Man. Cukup buat bantu bayar hutang-hutangmu." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku seperti palu yang memukul langsung ke dadaku. Bekerja sebagai TKW di luar negeri, itu adalah sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiranku. Apalagi aku masih memiliki mas saya yang masih kecil. Bagaimana mungkin aku harus meninggalkannya? Mas Arman nampaknya tidak membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan saran temannya itu. Saat temannya baru saja keluar dari rumah, dia langsung menghadapku dengan tatapan serius, tanpa keraguan di wajahnya. "Hanifah, kamu harus menjadi TKW ya. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari masalah ini. Kita nggak punya pilihan lain," ujarnya dengan tegas. Aku terkejut. "Mas, aku nggak yakin bisa, Mas. Bagaimana dengan mas saya? Dia masih terlalu kecil. Aku nggak pernah jauh dari dia, Mas. Aku nggak pernah bekerja di luar negeri sebelumnya," kataku, mencoba menjelaskan kekhawatiranku. Namun Mas Arman tak peduli. "Fa, ini bukan soal pilihan, ini soal bertahan hidup. Kalau kamu nggak pergi, kita semua akan tenggelam dalam hutang-hutang ini. Apa kamu mau mas saya hidup dalam kemiskinan seperti ini terus? Kamu harus pergi, Fa," kata-kata Mas Arman tajam, menusuk perasaan terdalamku. Aku tahu dia benar tentang situasi keuangan kami yang kacau balau. Tapi membayangkan aku pergi jauh, meninggalkan mas saya yang masih sangat kecil, adalah hal yang sangat sulit kuterima. Namun tekanan dari Mas Arman semakin hari semakin kuat. Dia terus memaksaku, seolah aku tidak memiliki jalan lain. Akhirnya, dengan hati yang berat dan perasaan yang campur aduk, aku menyerah. Aku setuju untuk menjadi TKW, meskipun rasa takut terus menghantui pikiranku. Di saat aku merasa tidak ada jalan keluar, aku hanya bisa pasrah. Mas Arman mulai mengurus segala keperluan administrasi keberangkatanku. Setiap hari, dia keluar rumah untuk mengurus dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya bersama temannya yang menawarkan pekerjaan itu. Sementara Mas Arman sibuk dengan proses keberangkatanku, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku merasa perlu memberitahu mereka tentang keputusan besar ini, meminta izin dan restu mereka. Sesampainya di sana, aku menatap wajah kedua orang tuaku yang penuh rasa bersalah. "Ibu, ayah, aku mau minta izin. Aku akan pergi ke luar negeri, Bu, bekerja menjadi TKW," ucapku. Suaraku hampir tak terdengar.
Wajah mereka seketika berubah. Ibu terlihat terkejut, sedangkan ayah hanya bisa terdiam. Mereka tahu, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Ibu langsung memelukku dengan erat, seolah tidak rela aku pergi jauh. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu harus pergi sejauh itu? Mas Zaya masih kecil. Bagaimana nanti kalau kamu pergi?" tanya ibu. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis di pelukan ibu. Aku gak punya pilihan lain, Bu. Kehidupan kami sudah hancur. Hutang kami menumpuk. Mas Arman gak bisa bekerja lagi. Aku harus melakukan ini demi masa depan Mas Zaya, Bu. Aku tahu ini berat, tapi aku harus mencobanya. Ayah yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Nak, kalau ini memang jalan yang terbaik menurutmu, ayah dan ibu hanya bisa mendukungmu. Tapi ingat ya, Nak, kami akan selalu ada untuk Mas Zaya. Kami akan merawatnya sebaik mungkin. Kamu jangan khawatir soal itu." "Iya ya, karena itu aku mau menitipkan Mas Zaya ke ibu dan ayah," kataku sambil menangis. Meski terasa berat aku mengucapkan itu semua, tapi aku tahu Mas Zaya akan berada di tangan yang baik selama aku pergi. Namun rasa bersalah meninggalkannya tetap membebani hatiku. Aku memeluk ibu dan ayah sekali lagi, berjanji untuk sering mengabari mereka nantinya. Seminggu berlalu, dan semua proses administrasi telah selesai. Hari keberangkatan itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan perasaan yang campur aduk, aku berdiri di depan rumah, melihat Mas Arman, kedua orang tuaku, dan juga Mas Zaya yang digendong oleh ibuku. Mataku tertuju pada Mas Zaya, wajah kecil yang polos tidak mengerti apa-apa, wajah kecil yang polos tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rasanya hatiku hancur berkeping-keping meninggalkan putri kecilku. Sebelum naik ke dalam mobil yang akan mengantarku ke bandara, aku memeluk Mas Zaya dengan erat, mencium pipinya yang lembut. "Maafkan ibu ya sayang, ibu harus pergi untuk masa depanmu," bisikku sambil menahan air mata. Mas Arman yang berdiri di sebelahku hanya menepuk bahuku. "Kuatlah Hanifah, ini untuk kebaikan kita semua." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun hatiku terasa ragu. Setelah salam perpisahan, aku melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan semua yang aku cintai di belakang. Pandanganku tetap tertuju pada Mas Zaya, sampai mobil mulai bergerak menjauh. Dan di saat itulah aku merasa, inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Aku berangkat ke Taiwan. Untuk pertama kalinya, aku menjadi tenaga kerja wanita. Perjalanan hidupku kini benar-benar dimulai. Sesampainya di Taiwan, aku merasa benar-benar terasing. Lingkungan yang begitu berbeda, mulai dari bahasa, budaya, hingga kebiasaan sehari-hari, membuatku bingung harus bagaimana. Aku bahkan tak tahu bagaimana memulai percakapan sederhana dengan orang-orang di sekitarku. Meskipun sebelumnya sudah ada pelatihan singkat mengenai budaya dan bahasa Taiwan, kenyataannya saat terjun langsung aku tetap merasa canggung. Pada minggu pertama, aku sering menangis. Malam-malamku dipenuhi dengan air mata, membayangkan Mas Zaya yang masih kecil dan lucu. Senyum polosnya dan tawa riangnya seolah selalu terngiang di pikiranku. Aku sangat merindukannya. Rasanya tidak adil. Aku harus meninggalkan anakku sendiri untuk berjuang di negeri orang. Di dalam hatiku, aku tahu inilah jalan yang harus kutempuh demi masa depan Mas Zaya. Setiap malam, aku membentangkan sajadah dan bersujud panjang, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalani takdir ini. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan ketabahan untuk terus bertahan. Hanya Engkau yang maha mengetahui beratnya beban ini, bisikku dalam doa. Setelah sebulan, perlahan-lahan aku mulai beradaptasi. Majikanku, keluarga Taiwan yang kutinggali, ternyata sangat baik. Mereka tidak memperlakukanku seperti pembantu, tetapi lebih seperti bagian dari keluarga. Setiap akhir pekan, mereka bahkan mengajakku ikut berjalan-jalan bersama, entah ke taman atau pusat perbelanjaan. Rasa kesepian dan kerinduan pada rumah sedikit berkurang karena perlakuan mereka yang sangat hangat. Ketika gaji pertamaku tiba, perasaanku bercampur aduk. Gajiku sebesar 15 juta rupiah, jumlah yang sangat besar dibandingkan penghasilanku sebelumnya di Indonesia.
Dengan penuh harapan, aku mengirimkan sebagian besar uang itu, 10 juta rupiah ke Mas Arman. Aku berpesan agar uang itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan terutama untuk Mas Zaya. Bagiku, Mas Zaya adalah prioritasku dan aku ingin memastikan bahwa meskipun aku jauh, dia mendapatkan segala yang dibutuhkannya. Namun apa yang terjadi di kampung ternyata sangat berbeda dari harapanku. Mas Arman yang seharusnya menggunakan uang itu untuk keperluan rumah tangga dan Mas Zaya justru menyalahgunakan kepercayaanku. Tanpa sepengetahuanku, uang itu habis untuk berjudi dan bermain dengan wanita-wanita lain. Dari 10 juta yang kukirimkan, hanya 2 juta yang dia sisakan untuk Mas Zaya. Selebihnya dia gunakan untuk bersenang-senang. Aku tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Ibu tidak pernah menceritakan apapun. Mungkin karena dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali aku menelpon, Mas Arman selalu berkata hal-hal yang membuatku tenang. Tenang saja, semuanya baik-baik saja kok di sini. Mas Zaya sehat, ibu juga. Uang yang kamu kirimkan sudah aku belikan keperluan rumah, katanya dengan nada meyakinkan. Aku yang jauh di negeri orang, tidak punya alasan untuk meragukannya. Namun 6 bulan setelah bekerja di Taiwan, perasaanku mulai tidak enak. Ada sesuatu yang mengganjal, meski aku tidak tahu itu apa. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk menelpon Mas Arman menggunakan nomor lain yang kupinjam dari teman sesama TKW. Saat telepon diangkat, suara seorang wanita yang asing terdengar dari seberang. Hatiku terhentak. "Ini siapa?" tanyaku dengan nada heran dan curiga. "Aku Siska," jawab wanita itu dengan santai. "Mas Arman lagi ke kamar mandi." Jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang tak beres. Siapa wanita ini? Mengapa dia bisa ada di rumahku bersama suamiku? Setelah itu, kecurigaanku kepada Mas Arman semakin kuat. Apakah selama ini dia telah berbohong padaku? Sejak saat itu, aku mulai berpikir ulang. Setiap kali mengirimkan uang, aku sengaja berkata kepada Mas Arman bahwa gajiku berkurang. "Maaf Mas, sekarang gaji di sini dipotong. Aku hanya bisa mengirim 5 juta per bulan Mas," kataku suatu malam saat menelponnya. Pada awalnya, Mas Arman tampak ragu dan tidak percaya. "Kok bisa gaji kamu dipotong sih?" tanyanya penuh curiga. Aku menjelaskan dengan alasan yang kususun sedemikian rupa, agar terdengar meyakinkan. Akhirnya, dia setuju dan tidak mempermasalahkannya lagi. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Gajiku sebenarnya bertambah karena majikanku memberikan bonus sebagai apresiasi atas kerja kerasku. Tapi aku mulai menabung sendiri, menyisihkan sebagian uang itu untuk Mas Zaya di masa depan. Aku tidak bisa lagi sepenuhnya percaya pada Mas Arman. Setiap malam aku termenung, memikirkan bagaimana aku bisa bertahan dalam situasi ini. Jauh dari rumah, jauh dari anakku, dan kini harus menyimpan kecurigaan terhadap suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Rasa kecewa dan dihianati semakin mendalam. Tetapi aku tahu, demi Mas Zaya, aku harus tetap bertahan. Setelah hampir 1 tahun bekerja di Taiwan, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu suamiku terlebih dahulu. Firasat buruk yang selama ini menggangguku semakin kuat, dan aku merasa perlu melihat langsung bagaimana keadaan di rumah. Majikanku yang selama ini sangat baik memberiku bonus dan tambahan gaji sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasku yang telah aku lakukan. Uang itu kusembunyikan, tidak kuberitahukan kepada Mas Arman, karena aku sudah tidak lagi percaya sepenuhnya. Sesampainya di kampung halaman, aku disambut oleh para tetangga yang nampak terkejut melihatku. Mereka langsung menghampiriku, menanyakan kabar dan bagaimana kondisiku selama di Taiwan. Namun di balik senyum dan sapaan mereka, ada sesuatu yang aneh. Pandangan mereka seakan-akan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Ada apa, Bu?" tanya aku kepada salah satu tetangga yang nampak ragu-ragu ingin berbicara. Ia memandangku dengan penuh simpati sebelum akhirnya berkata, "Hanifah, kamu belum tahu ya? Suamimu, dia sudah menikah lagi." Dunia serasa runtuh di hadapanku. Jantungku berdebar kencang, dan perasaan marah serta sedih bercampur aduk di dalam diriku. "Apa?" tanyaku tak percaya. Suaraku bergetar.
Suamiku menikah lagi. Iya, Hanifah. Dia menikah dengan wanita lain. Dan sekarang mereka tinggal di rumahmu. Hatiku hancur seketika. Semua kerja kerasku, pengorbananku meninggalkan Mas Zaya dan upayaku untuk menafkahi keluarga ternyata berujung pada pengkhianatan sebesar ini. Dengan langkah yang berat, aku menuju rumahku, tempat di mana selama ini kutitipkan kepercayaan dan harapanku kepada Mas Arman. Saat tiba di depan pintu, aku mendengar suara tawa dan obrolan santai dari dalam rumah. Perlahan aku membuka pintu, dan di ruang tamu, kulihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Mas Arman duduk santai di sofa bersama seorang wanita muda yang nampak akrab di sampingnya. Mereka tertawa, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Ketika mereka melihatku, tawa itu seketika berhenti. Mas Arman nampak kaget, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Sementara wanita di sampingnya terlihat bingung, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hanifah, Mas Arman membuka mulut, suaranya gugup. Namun sebelum dia sempat berkata lebih banyak, amarahku sudah meluap. "Kamu!" teriakku dengan suara bergetar penuh emosi. "Aku bekerja keras di negeri orang, meninggalkan anak kita, dan kamu di sini malah bersenang-senang dengan wanita lain. Apa yang kamu pikirkan, Mas?" Aku meluapkan semua kekesalanku, tidak peduli dengan perasaan siapapun saat itu. Namun alih-alih merasa bersalah, Mas Arman hanya duduk diam dengan ekspresi datar. Sementara wanita di sampingnya mencoba berdiri, tapi aku sudah lebih dulu mendekati mereka. "Oh, jadi kamu yang namanya Siska, wanita murahan yang merebut suamiku. Berani-beraninya ya kamu merusak rumah tanggaku." Suasana yang awalnya tegang semakin memanas ketika aku mulai menghina wanita itu. Kupikir Mas Arman akan merasa malu dan meminta maaf. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ekspresi tenangnya berubah, dan tiba-tiba dia berdiri sambil menatapku dengan kemarahan yang meluap. "Cukup, Hanifah!" teriaknya. Aku terkejut. Sebelum aku sempat membalas, Mas Arman melayangkan tamparan ke wajahku. Sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Dengan marah, dia mengusirku dari rumah yang dulu kami bangun bersama. "Pergi kamu dari sini, aku tidak butuh kamu lagi." Tanpa berkata apa-apa lagi, aku pergi dari rumah yang dulu penuh dengan kenangan. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Keputusan Mas Arman untuk menikah lagi tanpa sepengetahuanku telah menghancurkan seluruh hidupku. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan rasa perih yang sulit kujelaskan. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku langsung menemui mereka dan Mas Zaya yang sedang bermain di halaman. Begitu melihat wajah anakku yang polos, aku tidak bisa menahan tangis. Mas Zaya berlari ke arahku, memelukku dengan erat. Sementara aku mencoba tetap tersenyum meski hatiku terasa hancur. Aku menceritakan semua kepada orang tuaku. Betapa terkejutnya aku ketika mereka juga memberitahuku bahwa hanya di awal saja mereka menerima uang kiriman dariku. Setelah itu, tidak ada lagi uang yang datang. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan Mas Zaya ternyata tidak pernah sampai kepada mereka. Selama ini Mas Arman hanya menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Ibuku terisak mendengarkan ceritaku. Sementara ayahku terlihat marah tetapi berusaha menahan emosinya. "Hanifah, kamu tidak sendirian. Kamu punya kami, dan kami akan selalu ada untukmu dan Mas Zaya," kata ayahku sambil memelukku dengan erat. Hatiku semakin terluka, tapi kini aku tahu, aku tidak lagi harus menghadapi semuanya sendirian. Aku memiliki keluarga yang akan selalu mendukungku. Aku berjanji, demi Mas Zaya, aku akan bangkit dari semua ini. Tidak ada yang lebih penting daripada masa depan anakku, dan aku, sebagai ibunya, aku berjuang untuk memberinya kehidupan yang lebih baik tanpa Mas Arman. Sejak hari di mana aku mengetahui pengkhianatan Mas Arman, perasaan marah dan dendam terus menghantui pikiranku. Aku tidak bisa melupakan semua pengorbananku yang sia-sia. Dengan tekad yang bulat, aku memutuskan untuk menggugat cerai. Aku ingin memulai hidup baru tanpa beban masa lalu yang menyakitkan. Hak asuh Mas Zaya harus jatuh ke tanganku. Dan aku tidak akan menyerahkan masa depan anakku di tangan seorang ayah yang sudah terbukti tidak bertanggung jawab. Dengan bantuan pengacara, aku mulai mengurus perceraian dan segala hal yang berkaitan dengan hak asuh Mas Zaya. Hartanya, aku tidak peduli dengan itu.
Meski aku punya hak atas rumah yang kami tinggali bersama, aku tidak butuh rumah itu lagi. Hidupku sudah cukup dihancurkan oleh Mas Arman. Rumah itu bagiku kini hanya menjadi simbol pengkhianatan dan kesedihan. Lebih baik aku tinggalkan semua itu dan fokus pada masa depan yang baru bersama Mas Zaya. Perceraian akhirnya resmi. Hak asuh Mas Zaya berada sepenuhnya di tanganku. Beban yang selama ini terasa menghimpit dadaku, perlahan-lahan telah terangkat. Setelah semuanya selesai, aku menghubungi majikanku di Taiwan, memberitahu mereka bahwa aku harus tinggal lebih lama di rumah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Mereka sangat pengertian dan mendukung keputusanku. Dengan tabungan yang telah kukumpulkan selama bekerja di sana, aku memulai babak baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk membuka sebuah minimarket di kampung halamanku, dengan bantuan tetangga-tetanggaku yang menjadi pelayan minimarketku. Aku berhasil mendirikan usaha kecil itu. Awalnya, aku khawatir apakah minimarketku akan diterima oleh masyarakat sekitar. Namun tidak kusangka, usaha ini berkembang dengan cepat. Para tetangga yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang aku, kini datang untuk berbelanja. Semakin hari minimarketku semakin ramai, dan aku mulai merasakan kelegaan serta kebanggaan atas hasil kerja kerasku sendiri. Namun kehidupan kadang menghadirkan kejutan yang tak terduga. Suatu sore, saat aku sedang sibuk di minimarketku, seorang laki-laki kumal dengan rambut acak-acakan muncul di depan pintu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya nampak lusuh, dan pakaiannya penuh debu. Aku terkejut saat mengenali wajahnya. Itu Mas Arman, mantan suamiku. "Hanifah," katanya dengan suara bergetar, hampir memohon. Dia terlihat sangat berbeda dari Mas Arman yang kukenal dulu. Dulu dia penuh percaya diri, tapi sekarang dia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Dia datang dengan penuh penyesalan, mengemis agar aku menerimanya kembali. "Hanifah, maafkan aku. Bantu aku, Hanifah. Rumahku sudah kujual. Istriku kabur meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi, Hanifah," katanya sambil menunduk malu. "Semua uang yang kumiliki telah habis. Aku tahu aku salah, Hanifah." Aku terdiam sejenak, merasa campuran emosi. Dulu mungkin aku menangis melihatnya seperti ini. Tapi sekarang, setelah semua yang dia lakukan, setelah segala rasa sakit yang kuterima, hatiku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan bergantung padanya. Sekarang aku adalah wanita yang mandiri, yang telah berdiri di atas kakiku sendiri. "Maaf Arman," kataku dengan suara tenang tapi tegas. "Aku mungkin bisa memaafkanmu, tapi untuk membantumu, aku tidak bisa." Dia terisak, memohon untuk diberikan kesempatan kedua, tapi bagiku, kesempatan itu sudah lama berlalu. "Aku tidak peduli lagi Arman, aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku bahagia sekarang. Kamu harus terima karmamu. Aku sudah selesai denganmu. Aku sudah selesai denganmu." Arman hanya bisa menunduk malu, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, dia pergi dengan langkah yang gontai, meninggalkan minimarketku. Saat itu, aku merasa seakan-akan beban terakhir yang menghimpitku telah terangkat. Masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan kini benar-benar telah meninggalkanku. Aku menatap Mas Zaya yang sedang bermain di depan minimarket dengan senyum bahagia. Hidupku kini penuh dengan harapan. Aku memiliki usaha yang berkembang, tetangga yang mendukungku, dan yang paling penting, aku memiliki Mas Zaya yang selalu menjadi semangatku. Tanpa Arman, aku bisa hidup lebih baik. Aku tidak butuh dia lagi. Akhirnya, aku mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kucari. Tanpa harus bergantung pada siapapun, aku mampu menciptakan hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri dan anakku. Aku bisa tersenyum lega, karena aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan aku tahu, masa depanku bersama Mas Zaya akan lebih cerah dari sebelumnya.